Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Roma Firdaus Putra. Baik, di video kali ini saya ingin memberikan panduan sederhana bagaimana cara membuat e-cover untuk box produk digital ya. Jadi sebagai digital marketer, untuk menjual produk itu pertama kita bisa membuatnya dari nol dan juga dengan cara menjual dari hasil rebrandingan. Nah, untuk menampilkan sebuah produk digital itu biasanya seperti yang teman-teman ketahui itu harus memiliki box produknya terlebih dahulu ya. Cuman masalahnya banyak teman-teman digital marketer yang masih kesulitan bagaimana cara simpel membuat box produk digital. Padahal sebenarnya ada sebuah cara yang mudah bahkan tanpa harus menggunakan software berbayar itu bisa untuk membuat box produk digital. Oke. Di sini kita langsung saja untuk apa yang dibutuhkan atau software apa yang digunakan dalam membuat box produk digital ini. Yang pertama, teman-teman di sini saya sarankan untuk menggunakan software Canva. Kenapa harus Canva? Karena Canva ini mudah digunakan, terus juga bisa diedit bahkan melalui HP. Terus daftarnya juga gratis ya. Dan nanti untuk aset-asetnya di sini teman-teman juga tidak perlu berlangganan untuk Canva Pro ya. Karena untuk Canva free saja itu sudah cukup untuk membuat box produk digital. Dan kabar baiknya nih teman-teman, di sini saya juga akan memberikan akses ya selain untuk video tutorialnya, yaitu juga untuk template e-cover dan juga box produk mockup-nya gitu ya. Jadi teman-teman di sini bisa langsung praktek membuat tanpa harus bikin dari nol ya untuk template e-covernya. Jadi tinggal download saja dari aset yang saya berikan. Setelah itu tinggal dibuat. Dan sebagai catatan dulu teman ya, untuk template e-cover ini tidak bisa teman-teman jual, tidak bisa teman-teman bagikan, atau tidak bisa teman-teman jadikan bonus. Karena ini lisensinya saya lisensikan personal ya, gitu ya. Jadi hanya untuk kepentingan teman-teman dalam membuat box produk digital aja. Oke, setelah itu selain aplikasi Canva atau software Canva, selanjutnya teman-teman membuka di browsernya, di new tab-nya itu URL photopea.com gitu ya. Ini untuk URL-nya. Photopea.com ini secara fungsi itu hampir sama dengan Photoshop. Cuman Photopea ini adalah versi lebih simple dan juga versi gratisnya gitu ya. Karena untuk Photoshop itu lebih complicated, lebih lengkap fitur-fiturnya. Maka di sini saya menyarankan menggunakan photopea.com saja jika teman-teman tidak terbiasa menggunakan Photoshop. Fungsinya nanti Photopea ini adalah merubah desain e-cover yang tadinya berdimensi 2 dimensi atau datar itu akan dirubah menjadi 3 dimensi gitu ya untuk boxnya ya. Jadi tidak flat lurus ke depan tapi ada sampingnya gitu ya. Dan untuk membuat box 3D itu teman-teman membutuhkan template mockup-nya dulu ya, dan teman-teman tidak perlu khawatir lagi karena di sini juga sudah saya sediakan untuk box produk mockup-nya, tinggal download saja. Oke, kita langsung saja bagaimana cara membuatnya. Pertama, teman-teman masuk di Canva terlebih dahulu. Oh ya, sorry, karena ini nanti sudah saya sediakan untuk template e-cover, jadi teman-teman bisa langsung klik saja linknya. Secara otomatis akan ke redirect ke new tab ya. Ini a template created by Roma Firdaus, ini teman-teman bisa use template. Oke, setelah itu secara otomatis sistem di Canva itu akan membuka template ini. Nah, ini teman-teman sudah bisa langsung edit saja ya sesuai dengan kebutuhan begitu ya. Jadi nggak perlu membuat dimensinya dari awal, tidak perlu membuat desainnya dari awal. Ini teman-teman tinggal langsung edit saja. Karena ini saya sediakan agar teman-teman bisa langsung rebranding, bisa langsung membuat atau bisa langsung menjual produk digital yang telah dibeli atau telah dibuat gitu ya. Oke, selanjutnya setelah membuka ini, teman-teman tinggal langsung desain aja. Terserah mau didesain apa, soal produknya e-course itu tinggal dimasukkan nama e-course-nya apa. Terus untuk logonya jika sudah punya juga bisa dimasukkan. Tapi misalkan teman-teman mau membuat logo tapi tidak punya logonya, nggak perlu bingung, nggak perlu harus hiring jasa desainer dulu karena pasti itu mahal ya. Caranya gimana untuk ya simpelnya? Teman-teman masuk di menu elements ini. Misalkan brand bisnisnya teman-teman apa ya? Oke, kita ambil contoh Trapesium aja ya dari brand bisnis saya. Kita langsung cari di menu search elements logo
huruf T karena trapesium ya. Nah, secara di sini klik di grafik, maka di sini akan ada banyak pilihan logo yang bisa teman-teman gunakan ya. Memang secara hasil generate-nya itu pasti akan lebih lengkap jika teman-teman menggunakan Canva versi Pro. Ini misalnya kita ambil yang versi free aja, logo ini ya mungkin ya. Kita hapus yang ini. Ini kurang enak ya huruf T-nya. Nah, ini aja lah, TR. Bisa 2 huruf ya. Kita pakai logo ini misalkan yang versi free aja ya. Kita coba cari, scroll ke versi free-nya. Biasanya kalau untuk 2 huruf kebanyakan versi Pro ya yang butuhkannya, nggak apa-apa lah, nanti teman-teman tinggal menyesuaikan aja sesuai dengan brand bisnisnya. Kita ambil misalkan yang ini. Kita letakkan di tengah ya. Oke, terus jangan lupa dikasih nama produknya, karena kebetulan saya juga habis meluncur 117 produk digital in one di One Access. Maka di sini saya akan membuat sekalian, namanya adalah Creator Suite. Produk ini bisa dijual ulang, bisa dijadikan bonus, bisa dijadikan lead magnet. Oke, kita taruh di tengah. Terus deskripsinya kita buat singkat aja, misalkan 117 produk digital premium yang bisa dijual kembali lengkap dengan sistem jualan dan marketing kit siap pakai. Oke, ini contoh mudahnya saja, karena ini sedikit kekecilan kita sedikit besarkan ya untuk fontnya. Oke, kita masukkan lagi di sini Creator Suite. Jadi enak ya, ketika teman-teman menggunakan template e-cover yang saya berikan ini, teman-teman udah nggak perlu lagi bikin dari nol ya, cukup langsung edit saja templatenya sesuai dengan yang diinginkan. Ini warnanya kalau kurang matching ya, mungkin sebagai contoh kita buat yang mudah aja dulu ya. Jadi teman-teman bisa berkreativitas sesuai dengan kebutuhan ya, karena beda orang pasti akan memiliki kreativitasnya masing-masing. Lagian juga tidak sulit kok, tinggal klik doang kalau pakai Canva ini. Apa ya paduannya yang cocok ya? Memang kalau untuk urusan desain itu ya, yang paling lama itu adalah menentukan elemen warna, itu yang paling lama sih. Kalau untuk desainnya doang mah cepat, maksudnya untuk menentukan warnanya itu yang biasanya itu memakan waktu yang lama, karena kita sebagai pemilik produk itu pasti ingin produknya terlihat menarik gitu ya untuk market. Oke lah, let's say kita anggap seperti inilah, dalam nggak apa-apa lah, jelek dikit nggak apa-apa. Ya, teman-teman bisa kreativitasnya sendiri. Oke, setelah jadi e-covernya seperti ini, nah itu langkah selanjutnya bagaimana? Selanjutnya adalah teman-teman bisa langsung klik tombol share di sini. Seperti biasa ya, seperti download Canva seperti biasa ya, download. Terus ini ada 50 template kan ya. Nah, ini tadi saya editnya di halaman atau di page 1. Maka di sini saya langsung centang aja di sini. Oke, down, terus habis itu kita download. Untuk file tipenya pastikan menggunakan PNG ya. Untuk size-nya ini bisa bebas lah, semakin besar itu resolusinya juga semakin bagus. Cuman untuk resikonya filenya juga akan semakin besar juga. Oke, kita langsung download aja. Oke, ini sudah jadi ya untuk e-cover produk Creator Suite-nya. Ketika
Jika sudah, kita masuk di menu penyimpanan ya, di download. Namanya tadi apa ya, copy, oh ya ini. Nah ini adalah cover boxnya ya, ini cover boxnya. Ini kan masih bentuk 2 dimensi nih. Nah sedangkan untuk produk digital itu biasanya dibutuhkan yang 3 dimensi. Nah disinilah fungsi dari fotopa.com itu tadi. Nah sebelum kita mulai membuat desain 3D-nya, box 3D-nya, teman-teman membutuhkan mockup terlebih dahulu. Nah di sini di akses yang sudah teman-teman dapatkan dari email itu sudah saya lengkapi dengan box produk mockup ini ya. Tinggal klik aja, di direct ke dalam Google Drive ya. Di sini sudah saya sediakan formatnya PSD, bisa langsung di download. Karena di sini saya sudah download, pastikan teman-teman dulu nanti ya. Jadi ketika sudah di download, pilih file, open, cari file PSD tadi ya, atau file mockupnya tadi ya. Nah karena punya saya tadi sudah saya simpan di dalam folder ini, kita tinggal masukkan seperti ini. Nah secara otomatis akan itu ya tertampilkan di dalam fotopa.com ini. Nah untuk layernya ini teman-teman, teman-teman bisa backgroundnya ini dihilangkan dulu biar formatnya nanti PNG dan terlihat hanya boxnya aja ya. Oke, ketika sudah, di sini ada 2 kotak kecil ya di bagian box right artwork sama spine artwork ini ya. Ini diklik 2 kali. Fungsinya nanti untuk editing ya di ini ya. Jadi klik 2 kali lagi untuk selanjutnya. Ini kan udah nih untuk mockupnya. Nah langkah selanjutnya teman-teman klik file lagi, open lagi, terus load atau import untuk e-covernya tadi yang ini ya. Kita open di sini. Oke, jadi sudah terupload ya. Ini untuk e-covernya. Selanjutnya kita teman-teman tinggal langsung drag and drop aja di bagian ini ya, di rectangle 1161 PSD ini ya. Jika sudah, teman-teman tinggal menyesuaikan ya untuk buttonnya, atau agar ketika teman-teman drag ini tidak miring atau tidak berantakan, gunakan tombol shift ya. Baru setelah itu drag dengan kursor atau dengan mouse gitu ya. Oke, kita paskan seperti ini. Ini kenapa bagian ini dikosongi, karena ini adalah bagian sampingnya, ini adalah untuk bagian depannya. Jika sudah, ketik file, save as smart object. Oke, smart object update, kita cek di sini. Nah, sini udah muncul kan. Kita kembali lagi di e-covernya. Kita masuk di tab yang ini asalnya yang rectangle 17 ini ya. Ini adalah untuk bagian sampingnya. Oke, setelah itu klik shift lalu geser kursornya, kita tinggal sesuaikan aja. Oke, jika dirasa sudah pas, kembali lagi file, save smart object. Ketika sudah object update, nah udah jadi deh box 3D-nya. Segampang itu ya teman-teman. Berapa menit ya? Mungkin 5 menit kali ya, kalau nggak 10 menit ya. Itu dan itu pun teman-teman nggak usah bikin dari nol. Maksudnya untuk e-covernya itu sudah saya sediakan, tinggal pakai aja, tinggal edit aja. Dan juga sudah saya sediakan untuk box mockup PSD, format PSD-nya tadi ya. Jadi tinggal drag and drop aja di dalam Photopea. Semuanya gratis ya teman-teman. Photopea ini bisa diakses gratis. Terus Canva ini juga teman-teman bisa menggunakan Canva free. Setelah itu, setelah jadi seperti ini ya, sudah jadi bentuk 3D-nya, teman-teman bisa kreasi lagi, masukkan apa, kayak masukkan logo, masukkan lain, masukkan desain lain, bisa lah, kreativitasnya nanti disesuaikan aja. Oke, setelah itu file ini bukan di save ya, tapi teman-teman pilih export as PNG. Oke, catat ya, export as PNG, bukan di save ini ya, tapi di export as PNG. Setelah sudah, teman-teman bisa cek dulu
apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan. Ketika sudah, baru save. Ini kan nama filenya produk box mockup ya. Kita coba cari di menu download, namanya adalah produk box mockup. Nah, ini dia. Udah jadi box mockupnya, tinggal teman-teman kemas ke dalam sales page, ke dalam banner promosi, atau ke dalam apapun lah yang digunakan untuk konten mempromosikan produknya. Jadi seperti itu ya teman-teman, segampang itu saja untuk membuat box 3D. Teman-teman, saya sarankan ya, ketika memiliki sebuah produk, baik itu dari membeli, dari create, ataupun dari rebrandingan, jika produk tersebut lebih bervalue atau lebih menghasilkan income dengan cara menjualnya, saya sarankan teman-teman mengambil jalan untuk menjual terlebih dahulu. Jangan langsung membonuskan produk sebagai offer gitu ya, karena sebagai pebisnis pasti tentunya lebih menguntungkan jika kita bisa menghasilkan income lebih besar dari menjual produknya. Cuman kalau memang mau dibonuskan pun itu tidak masalah, karena sebagai affiliate marketer saya juga sering membonuskan produk digital dengan berbagai macam jenis. Cuman kembali lagi harus memilih dan memilah ya. Maksudnya jangan sampai menabrak lisensi, jangan sampai terlalu barbar. Misalkan untuk produk 90 ribuan nih, kita bonuskan 30 produk digital, itu kan sayang banget ya. Jadi saran saya, jadikanlah sebuah produk sebagai bonus, tapi lihatlah situasi atau lihatlah produk yang dijual, produk utama yang dijual. Let's say jika produk tersebut harganya 599.000, oke, mungkin masih worth it ya jika kita memberikan bonus 10, 20, 30 produk digital. Cuman kalau produknya harganya masih di bawah 100.000, alangkah sayangnya jika kita menjual atau menjadikan bonus 30 produk sebagai bonusnya. Bayangkan saja, komisi affiliate itu rata-rata 30% ya. Dari 90.000, 30% hanya Rp30.000. Satu produk teman-teman itu dihargai Rp1.000, Rp1.000 ya. Nah, kalau kita bisa menjualnya, satu produk itu biasanya bisa laku Rp99.000 sampai Rp200.000 biasanya. Jadi lebih wise lagi ya, maksudnya lebih peduli lagi dengan produk digital, jangan terlalu barbar dalam menyebar saturasi produk gitu. Oke, ini dari saya cukup itu saja dulu teman-teman. Semoga apa yang teman-teman dapatkan dari video ini bermanfaat, dan semoga jualannya teman-teman laris manis, bisnisnya makin berjaya, dan semoga sehat selalu. Oke, dari saya cukup itu saja dulu. Saya Arma Putra, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.